Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, warga dua desa di Magetan, Jawa Timur diresahkan dengan teror gerombolan motor bersenjata tajam. Tak hanya menyerang warga, gerombolan motor ini juga merusak rumah warga dengan lemparan batu. Gerombolan bermotor meneror perkampungan di dua desa yaitu Desa Pupus, Kecamatan Lembeya, dan Desa Joketro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam video, gerombolan yang diduga remaja itu juga memperlihatkan seseorang membawa senjata tajam menyerupai celurit, berteriak membuat kegaduhan di sepanjang jalan. 4 remaja dilaporkan menjadi korban, masing-masing 2 orang warga Desa Pupus dan 2 lainnya warga Desa Joketro. Keempat korban mengalami luka dan sempat mendapatkan perawatan di unit kesehatan terdekat di sekitar lokasi. Salah seorang korban bernama RK yang masih duduk di SLTP mendapat luka di kepala dan punggung karena senjata tajam. Menurut ibu korban, penyerangan yang menimpa anaknya itu terjadi ketika korban berpapasan dengan rombongan sepeda motor, namun tanpa alasan yang jelas mereka mengeroyok korban. Anaknya dikeroyok sama segerombolan nggak kenal gitu, sempat panik, nggak bisa jalan, lumpuh, brek loh. Terus dengar suara teriak-teriak, masih dengar. Saya itu dengar di situ depannya pom. Saya lihat itu ada batu, ada kayu. Sajamnya ada nggak senjata tajamnya? Saya nggak tahu senjata, cuma waktu lewat itu bawa gini-gini sambil teriak-teriak. Sabit, celurit apa? Oke, yang panjang itu besar ada, gitu? terus kayak celurit. Tidak hanya menyasar para korban, 1 unit rumah warga di Desa Joketro juga menjadi sasaran dan mengalami kerusakan karena lemparan batu. Warga yang sempat melakukan penghadangan gagal menangkap perusuh karena keburu kabur. Itu rombongan dari arah utara Ngariboyo ke Parang itu ratusan, Pak. Itu langsung istilahnya menyerang warga saya, termasuk ada sebagian rumah yang dirusak juga dan ada 7 perguruan yang dirusak. Peristiwa yang terjadi pada 2 malam berturut-turut ini masih dalam penyelidikan pihak keamanan dan para pelaku masih terus diburu. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhan dia. Seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Ya, untuk mengelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Sugiyarti berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintang dan Polres Lampung Selatan. Semula polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Berbekal pesan singkat berupa foto tespek yang dikirim korban pada pelaku, akhirnya polisi membekuk seorang pria berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Hasil pemeriksaan, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan korban. Ternyata si korban ini hamil, ya, mengirimkanlah hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Dari situlah kita juga mulai menganalisa. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Yang lagi liburan meninggalkan rumah kosong di pemirsa, coba kita dengar dulu pesan-pesan El Buser. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru sudah tiba. Sebagian dari Anda pasti sudah berencana mau liburan kemana kan? Tapi ingat nih, jangan lupa kunci rumah supaya nggak kemalingan. Seperti kejadian di Oki, Sumatera Selatan. Pencuri rumah kosong ditangkap polisi. Pencuri ini membobol rumah melalui jendela saat keadaan sepi. Ceret kuningan, mangkok, dan rajian antik menjadi incarannya. Lucu nih pelaku, ngumpetin hasil curiannya ditanam dalam rumahnya.
Ironisnya lagi, korban merupakan tetangganya sendiri. Bahkan masih ada hubungan keluarga. Tega banget pokoknya nih. Akibat ulahnya, pencuri itu diancam hukuman 7 tahun penjara. Jangan lalai, kejahatan terus mengintai. Jangan lengah jika tahu mau jadi korban berikutnya. Asik, kita kasih pantun dulu nih biar asik, oke gak? Masa liburan memang menyenangkan. Apalagi kalau ke tempat wisata. Hindari rumah dari kemalingan, kunci pintu dan titip ke tetangga. Ciao. Dihakimi masa saat merokok beri cabai di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Makassar, pemirsa, 2 pria Parubaya diringkus karena mencuri sapi ternak milik warga. Pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digrebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Video amatir warga merekam seorang pria yang dihakimi massa di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Massa yang terlihat emosi terus memukuli pria tersebut hingga babak belur. Penyebab warga mengamuk akibat pria tersebut kepergok hendak mencuri cabai. Teriakan pemilik mengundang massa saat pelaku sedang menurunkan cabai dari gerobak motornya. Pelaku pun dibawa petugas pasar ke Polsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. CCTV merekam sebuah mobil pick-up melintasi jalan usai mencuri 3 ekor sapi milik warga. Kurang dari 2 kali 24 jam, Resmo Polsek Taman Landrea bersama Jataras Polrestabes Kota Makassar membekuk 2 pelaku di tempat persembunyiannya di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi, polisi menemukan potongan daging sapi dibekukan dalam freezer, tali pengikat, terpal, 1 ekor sapi yang belum dipotong, STNK mobil dan mobil pickup yang digunakan pelaku mengangkut hasil curiannya. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Taman Landrea Makassar dan akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Siapa? Ini anggota yang nantang carok ya. Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Dalam rekaman video yang diambil warga menunjukkan seorang anggota polisi tampak tersulut emosi hingga mengajak berkelahi warga. Keributan ini diketahui terjadi di kantor Polsek Kecamatan Kota Sumeneb. Sang oknum anggota polisi tengah cekcok dengan warga yang hendak membuat laporan kehilangan STNK. LTK Siumas Polres Sumeneb menyatakan persoalan tersebut dipicu kesalahpahaman. Apa kau? Polisi nantang carok, ayo.